mengawali masuk masjid itu. Singkatnya adalah kemudian Rasulullah yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu. Ini yang luar biasa. Apa yang terjadi? Masya Allah, orang-orang Quraisy, Bani Hasyim mengatakan, pasti kita ini Muhammad ini kan orang kita ini. Tapi suku-suku yang lainnya, kabilah-kabilah yang lainnya, terutama 12 kabilah besar, semuanya pesimis. Semuanya masih menganggap percuma aja nih kita. Udah nggak usah datang deh. Oh nggak begitu, harus datang kita. Ya udahlah kita aja penonton. Tapi luar biasa bijaknya Rasulullah, cerdasnya Rasulullah, santunnya Rasulullah, dan menunjukkan akhlakul karimah yang di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh Muhammad Rasul itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau beberkan gelar itu sorbannya atau kain besarnya. Orang-orang kemudian terkaget, untuk apa ya Muhammad? Mohon maaf, aku minta semua kafilah untuk memegang kain ini. Kaget itu, karena yang dipikir oleh mereka mesti Bani Hasyim, Bani Quraisy. Tapi enggak semuanya kafilah disuruh memegang nih. Tidak ada satupun yang tertinggal. Masya Allah, dan semua terkagum-kagum. Tidak ada lagi kesombongan satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kemudian setelah itu akhirnya apa? Rasulullah meletakkan batu itu, semuanya mengangkat bersama-sama. Masya Allah, semuanya mengagumi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya kemudian Rasul sudah berhak Rasul meletakkan batu itu pun Rasul minta izin, minta kerelaan mereka, sehingga mereka senang semuanya. Itu salah satu di dalam peristiwa ini adalah betapa sangat cerdasnya, jeniusnya Rasulullah, santunnya Rasulullah, bijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jemaah sekalian, kemudian ayat yang kedua yang kaitannya dengan tema kita hari ini adalah cinta kepada Rasul. Kita lihat surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam ayat yang mulia ini ada dua jaminan, ada dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang betul-betul ibadahnya, kehidupannya mengikuti mencontoh Rasulullah. Apa itu? Katakanlah ya Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Siapa yang ibadahnya mengikuti Rasul, pola hidupnya mengikuti Rasul, apa? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Nggak ada yang amin nih? Amin. Selama banget sih. Apa ada yang ngantuk ini? Ngapunten loh Bapak Ibu, kalau ada temennya yang ngantuk, itu sebetulnya cara membangunkannya cukup dengan satu ucapan dan satu gerakan. Sikutan itu. Insyaallah itu yang ngantuk itu bangun itu ya. Jadi kalau ada yang ngantuk cukup dengan satu ucapan dan satu gerakan. Sikutan. Jin apa jin? Bapak Ibu saudara keiman nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan tentang Allah. Saya ulangi. Ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang ibadahnya, pola hidupnya mengikuti mencontoh Rasulullah. Apa itu? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita semua. Amin. Yang kedua, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin. Jadi maknanya ingin dicintai Allah, beramal, beribadah seperti ibadahnya Rasul. Maknanya ingin diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, beramal, beribadah seperti ibadahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah, Rasul itu pernah marah nggak? Pernah marah. Ini untuk bapak-bapak nih. Rasul itu kalau marah pada istrinya, itu kata-kata yang dilontarkan nggak kasar,
nggak bentak-bentak, orang bengok-bengok, orang nutuk-nutuk, tapi dengan lembut pun dengan memegang hidung istrinya. Bu, kinten-kinten nek bapak-bapak marah gitu enggak, Bu? Halo. Assalamualaikum. Jadi kalau cinta kepada Rasul ya begitu. Rasul itu kalau marah tetap terkendali emosinya, suaranya tetap lembut, mengingatkan dengan ayat-ayat Allah, enggak bentak-bentak, enggak jerit-jerit. Bahkan ditambah sambil megang hidung istrinya. Masya Allah. Bapak pripun panjenengan, Pak? Kalau lagi marah sama istri gitu, awas sawamu, muancur. Nah, ndak nurut, rokok. Ya Allah. Kayak dia jadi ahli surga aja. Rokok wak mungkin nurut aku. Bojo kok ora mati karo suami niki. Apa sih kok karepe? Waduh. Nauzubillah min. Nek sing kaya ngenten niku kata mboten? Teng mriki ngoten. Insyaallah di sini hamba-hamba Allah yang baik, salih dan salihah. Amin. Yang malam salat tahajud, tiap hari baca Al-Qur'an, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan. Ih, enggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah, Bapak Ibu, pingin sekali memiliki anak. Maka pada usia 60 tahun itu Rasulullah menikah dengan ibunda Maria Al-Qibtiyah. Dia mengatakan Maria Al-Qibtiyah ini adalah darah Yahudi. Tapi singkatnya, betul Allah kasih putra yang bernama Ibrahim. Senang sekali karena itu harapan Rasulullah untuk meneruskan risalah. Apa yang terjadi pada usia 2 tahun, putra yang sangat dinanti-nanti ini akhirnya meninggal. Dan Rasulullah pun menunjukkan kesedihannya. Setiap dari kematian putrinya Rasulullah seperti Ibunda Zainab pun Rasulullah meneteskan air mata. Dalam kesedihan Rasulullah meneteskan air mata wafatnya, yaitu putranya Ibrahim. Tapi ada sahabat yang kemudian menjerit-jerit, ada yang histeris. Dalam kondisi Rasulullah meneteskan air mata, ada yang menjerit-jerit, ada yang kehilangan betul. Tapi pada saat itu Rasul katakan apa? Istighfar. Maksudnya apa? Mohon ampunlah kepada Allah. Kalau kita sedih dengan meneteskan air mata, itu adalah bagian daripada rahmatnya Allah. Tapi menjerit-jerit itu adalah perbuatannya setan. Histeris itu adalah perbuatan setan. Jadi sedih itu boleh, tapi gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Seperti dalam satu ungkapan, merana serananya saja, berduka sedukanya saja. Pun kalau bersedih, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran ayat yang ke-139. Janganlah kamu lemah, dan janganlah kamu bersedih. Wala tahinu, gak boleh orang Islam tuh, orang beriman tuh lemah. Bapak Ibu, gak ada orang itu gak ada ujiannya, semua ada ujiannya. Saya mau tanya panjenengan semua, Bapak Ibu panjenengan itu ingin senang terus atau ingin susah? Ingin senang terus atau susah? Ingin senang terus atau susah? Tidak mungkin Pak, tidak mungkin Bu. Senang terus buatan mungkin. Kalau panjenengan pingin senang terus, lalu kapan dapat pahalanya sabar? Iya toh? Karena syukur itu, senang itu kaitannya dengan kegembiraan. Sabar itu kaitannya dengan hal yang gak enak. Tapi besarnya pahala sabar itu gak ada batasnya.
Maka orang mengatakan, wes hilang kesabaranku. Wes setan seneng. Wes saiki dadi boloku lah. Na'udzubillah nggak mau sabar deh sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu beribadah kepada Allah sampai datangnya ajal kematian. Ngapunten, biasanya yang kurang sabar ibu-ibu atau bapak-bapak? Sekali lagi saya mau tanya, biasanya engkang kurang sabar ibu-ibu apa bapak-bapak? Udahlah, nggak usah nyalain orang lain ya. Janganlah terburu-buru, tenangkanlah hatimu dulu, koreksi diri. Jangan-jangan kita yang nggak sabaran, jangan-jangan. Tapi di sini hamba Allah yang baik, solih-solihah semuanya. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, saudara seiman, hamba Allah cinta pada kebaikan dan kebenaran dan selalu mengharapkan kepada Allah. Kemudian ayat yang lain kita lihat di dalam surat tadi. Ini maaf, jangan ngaku cinta kepada Rasulullah kalau akhlaknya, kehidupannya, perilakunya kok nggak seperti dalam ayat ini. Kita banyak temukan, jangan-jangan kita termasuk kita. Ayo kita hidup sesuai dengan sunnah Rasul. Ayo kita contoh Rasulullah. Ayo kita berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Masya Allah, ajakannya baik sekali, tapi prakteknya ternyata jauh sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu surat yang ke-48. Sebelumnya saya mau tanya, kalau riyen Bu panjenengan ketika hamil, bapak-bapak juga ketika istrinya hamil, itu yang dibaca surat apa Bu? Ibu ketika hamil yang dibaca surat apa? Yusuf. Kenapa yang dibaca surat Yusuf? Biar ganteng. Sebenarnya kan masalah ganteng dan tidak, lihatlah bahannya toh. Nggih napa nggih? Jenengan niku baca surat Yusuf sehari 100 kali tetep anaknya nek kaya ibune kaya pake. Lah malah mesake to Pak Bu. Jenengan gada anak seperti Nabi Yusuf, umur 7 tahun Nabi Yusuf dijeburin sumur tuh. Kok yang dibaca nggak surat Muhammad? Kan ada kan surat Muhammad, surat yang ke-47. Khataman Nabiin wal Anbiya, penutup para nabi dan rasul. Yang dakwanya pada nabi-nabi sebelumnya dengan misi yang sama, tetapi mereka pada kaumnya. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tak pandang suku ini, tak pandang suku itu, tak pandang negeri ini, tak pandang negeri itu, tak pandang kaum ini, kaum itu, semuanya rahmatan lil alamin. Bahkan ada yang menjelaskan ketampanan Rasulullah itu jika dibandingkan dengan ketampanan Nabiullah Yusuf alaihissalam, itu ketampanan Rasulullah itu 10 kali lipat dibanding ketampanan Nabi Yusuf. Jenengan yang sudah pernah ke tanah suci, ke Mekah atau Madinah haji ataupun umrah, sebelumnya saya doakan Bapak Ibu jamaah sekalian yang belum menaikkan ibadah haji dan umrah, semoga Allah memberikan kemudahan, kelapangan dan memudahkan, memampukan panjenengan untuk menaikkan ibadah haji dan umrah. Amin. Ya. Itu harus tidak cukup dengan amin, harus dibarengi dengan ikhtiar, sungguh-sungguh. Ya. Yang dibaca emang pakai surat apa Ustaz kalau biar cepat haji? Ada ini rumunnya, baca surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Al-Kahfi. Kalau sudah nggak tembus juga, coba deh pakai surat Tanah. Nah, itu cepat. Ya insya Allah cepat itu Pak. Ya langsung gitu. Cepet itu. Surat Rumah atau surat Tanah. Masya Allah. Jadi kita dalam surat Al-Fat, monggo kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ayo, kita semua enggak usah ngeliat orang lain. Kita nilai diri kita. Apakah seperti ayat ini?
Muhammad itu adalah benar-benar Rasulnya Allah, utusan Allah. Wawal basar laisa kal basar. Dia adalah manusia tapi bukan sembarang manusia. Bicara apa kita mau bicara tentang kelebihannya? Tadi orang yang paling beriman dan bertakwa adalah Rasul. Orang yang paling taat adalah Rasul. Orang yang paling dermawan adalah Rasul. Orang yang paling sabar adalah Rasul. Orang yang paling bersyukur adalah Rasul. Yang paling baik rumah tangganya adalah rumah tangga Rasul. Yang paling mulia akhlaknya adalah akhlaknya Rasul. Yang paling berhasil berdakwahnya adalah Rasulullah SAW. Bagaimana sikap Rasul ketika Rasul menjadi sebagai menantu, sebagai mertua? Mantunya Rasulullah dua sahabat besar, Abu Bakar dan Umar. Ya, itu mertuanya Rasulullah. Mantunya Rasulullah dua sahabat yang mulia, yaitu Utsman dan Ali. Ya. Bagaimana Rasulullah menerapkan hukum? Sangat adil, sangat bijak, sangat santun. Yang dipikirkan bagaimana umat ini semuanya bisa menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita di dalamnya. Amin. Muhammad itu Rasulnya Allah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang betul-betul mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa pengikutnya Rasulullah itu? Dalam ayat ini juga ada makna lain, adalah yaitu tandanya orang yang mencintai Allah dan Rasulnya apa? Ruhamau bainahum, lemah lembut, kasih sayang terhadap saudaranya muslim, terhadap saudaranya mukmin, keras tegas terhadap orang-orang kafir. Apa yang terjadi hari ini? Apunten, ada nggak satu kelompok, satu majelis, satu pergerakan yang menganggap dirinya kelompoknya lah yang paling benar, yang lainnya seolah-olah salah? Wonten boten kayak gitu? Apa begini? Wonten, kita memahaminya gimana? Yang kafir-kafir saja, yang belum beriman, didakwai biar menjadi orang yang beriman. Jin apa jin? Lah ini kok sesama muslim, sesama mukmin kok orang akur? Merganin apa toh? Benten radione, benten ustate, benten kiai ini. Apunten nih, saya contohkan. Jamaah contohnya panjenengan lagi berpuasa. Bagus nggak? Saya mboten. Lagi berpuasa bagus kan? Tapi jenengan gini, ada temennya, tetangganya nggak berpuasa, padahal kelihatannya dia sehat kuat. Terus jenengan nih, alah, gede awake ketok sehat, ning ra kuat poso. Nah, padahal jenengan lagi berpuasa, tidak ada nilainya itu puasa jenengan tuh. Karena ada kesombongan. Jadi apa sih? Terus yang benar gimana Ustaz? Alhamdulillah ya Allah, Kau beri aku kemampuan bisa menjalankan puasa. Bisakah aku istiqomah ya Allah? Udah sampai situ aja. Kalau mau ditambahkan doa, ya Allah, gerakan hati teman sahabat saya ini ya Allah juga mau menjalankan sunnah Rasul. Maka menjadi doa yang indah. Bukan bermongso, apik dewi. Makanya Nabi katakan tadi apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umat akan menjadi penghuni surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, yang sombong, yang menolak. Siapa yang enggan, yang sombong, menolak itu? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang dia mentaatiku, mengikuti Rasul, dia akan menjadi penghuni surga. Amin. Tetapi barang siapa yang menolak, yang tidak mau mengikuti hukum aturan Rasulullah, yang tidak mau beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itulah orang yang sombong. Maka orang yang mencintai Rasulullah berarti hanya mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, contohnya, saking cintanya sahabat-sahabat Nabi, mereka dalam mengamalkan yang sunnah, enggak mengamalkan yang sunnah itu ada rasa sedih, ada rasa nyesal. Contoh, apunten,
Bapak Ibu, sebaiknya sholat malam, sholat tahajud itu malam apa? Baiknya sholat malam, sholat tahajud itu malam apa? Setiap malam. Sudah atau belum? Alhamdulillah Ustaz, apalagi bulan-bulan ini lagi banyak butuhnya Ustaz. Ya bagus. Ya. Bapak Ibu, ngapunten, kalau belum bisa tiap malam, sholat tahajud, belum bisa tiap malam, paling tidak usahakan dalam satu pekan, tidak usah banyak-banyak, cukup dilakukan dalam satu pekan, karena 5, 6, 7 kali saja cukup itu dalam satu pekan. Gak usah banyak-banyak. Ya, 5, 6, 7 kali saja. Ya. Tapi jangan sampai ya nggak ada sama sekali. Malu kita, malu mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Masya Allah, saking cintanya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ada yang mengatakan kalau malam harinya nggak sholat malam, nggak sholat tahajud, maka besok harinya beliau mewajibkan dirinya memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Ini nggak sholat malam, nggak sholat tahajudnya itu karena kecapean, ketiduran, nggak sengaja. Pagi harinya rasa sedih menyesal itu ditebus dengan memberi makan sebanyak 60 fakir miskin kaum duafa. Kita pripun ji? Ini witirnya enggak, tahajudnya kelewat, paginya subuhnya kesiangan, udah gitu nggak sedih, nggak menyesal, malah menghibur diri. Allah kan mau tahu kalau kita lagi kecapean. Astagfirullah. Orang niat itu. Bapak Ibu, baca Quran itu baiknya pada hari apa? Kenyataannya alhamdulillah. Bapak Ibu, zikir itu baiknya sedikit atau banyak? Kenyataannya ngobrolnya sama zikirnya lama mana? Astagfirullahaladzim. Jadi ketika kita mengaku cinta kepada Rasulullah, ini masalahnya bukan materi ilmu untuk dihafal, tapi ini memang untuk diterapkan. Karena buktinya harus ada. Jangan ngaku cinta kepada Rasul tapi buktinya nggak ada. Nah, jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ngaku cinta kepada Rasul, rumah tangga kita sudahkah seperti yang Rasul ajarkan? Yang suami menjadi suami yang saleh, yang istri menjadi istri yang salihah, yang anak berbakti kepada orang tua, yang orang tua juga menanamkan nilai-nilai keimanan tauhid kepada putra-putri. Bapak Ibu sudah